Hai teman-teman, siap menjelajah ilmu yang tak ada habisnya? Jangan lupa subscribe dan mari kita mulai. Kita hidup di era digital. Informasi ada di mana-mana. Penting sekali untuk melek huruf. Melek huruf artinya bisa membaca dan menulis. Artinya juga bisa memahami dan menggunakan informasi. Di dunia sekarang, melek huruf lebih penting dari sebelumnya. Kita perlu bisa menemukan informasi yang terpercaya di internet. Kita perlu bisa membedakan berita asli dan berita bohong. Kita perlu bisa berpikir kritis tentang apa yang kita baca. Melek huruf adalah kemampuan dasar. Ini membantu kita belajar dan berkembang. Ini memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ini memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang tepat. Melek huruf bukan hanya tentang membaca buku. Ini tentang memahami dunia di sekitar kita. Ini tentang bisa berkomunikasi secara efektif. Ini tentang menjadi warga negara yang aktif dan terlibat. Membaca itu baik untuk kita. Membantu kita rileks, mengurangi stres, bahkan bisa membantu kita hidup lebih lama. Saat kita membaca, kita melarikan diri ke dunia lain. Kita belajar tentang budaya yang berbeda. Kita memperluas wawasan kita. Membaca telah terbukti memiliki dampak positif pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan kecemasan. Ini juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Membaca bahkan dapat membantu orang yang sedang mengatasi depresi. Membaca adalah cara yang bagus untuk bersantai dan menghilangkan stres. Saat membaca, kamu bisa melupakan masalahmu sejenak dan membenamkan diri di dunia lain. Membaca juga cara yang bagus untuk mempelajari hal-hal baru dan memperluas wawasanmu. Misinformasi itu masalah. Ada di mana-mana di internet. Sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Melek huruf membantu kita mengidentifikasi misinformasi. Kita bisa belajar mengenali berita bohong. Kita bisa memeriksa sumbernya. Kita bisa kritis terhadap apa yang kita lihat di internet. Ada banyak cara untuk mengenali misinformasi. Salah satu caranya adalah dengan memeriksa sumbernya. Apakah situs web atau akun media sosial tersebut kredibel? Cara lain adalah dengan mencari kesalahan faktual. Apakah informasinya tampak akurat? Jika tidak yakin, kamu selalu bisa melakukan riset untuk memverifikasi informasi tersebut. Penting untuk berhati-hati tentang apa yang kita bagikan di internet. Kita hanya boleh membagikan informasi yang kita tahu benar. Kita juga harus menghormati orang lain, meskipun kita tidak setuju dengan mereka. Bagian 4, menjelajahi dunia digital. Literasi digital itu penting. Ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, termasuk kemampuan untuk menemukan informasi daring. Termasuk juga kemampuan untuk berkomunikasi daring dengan aman dan bertanggung jawab. Literasi digital penting untuk menjadi dunia maya. Ini membantu kita menemukan informasi yang andal, menghindari penipuan, dan melindungi privasi kita. Ini juga memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas daring. Kita semua dapat meningkatkan keterampilan literasi digital kita. Ada banyak sumber daya yang tersedia daring dan di perpustakaan. Kita juga dapat belajar dari satu sama lain dengan berbagi pengetahuan dan keterampilan. Bagian 5, membangun masa depan yang literat. Literasi penting untuk masyarakat yang kuat. Ini membantu kita saling memahami. Ini membantu kita memecahkan masalah bersama. Kita perlu mempromosikan literasi untuk semua orang. UNESCO adalah organisasi yang mempromosikan literasi di seluruh dunia. UNESCO percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. UNESCO bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Kita semua dapat mempromosikan literasi. Kita dapat menjadi sukarelawan di pustaka setempat. Kita dapat menyumbangkan buku ke sekolah. Kita berfront orang laos kita ingin di beach.